Baik, kita mulai saja ya. Anak-anak Coach Ariel yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Baik. Pak. Baik, Coach. Sehat. Semoga tidak bosan-bosan ketemu dengan Coach ya. Kemarin udah ketemu secara informal, sekarang kita ketemu lagi secara formal ya. Ya, silakan kalau ada yang bosan, silakan di laptopnya dibanting saja, enggak apa-apa. Ya, iya kalau ada yang bosan, silakan laptopnya dibanting gitu ya. Oke, atau laptopnya pindahkan ke sini, ke rumah Coach ya. Iya. Oke, baik. Nah, adik-adik peserta Latsar, hari ini kita pembimbingan RA1. Saya harapkan nanti di pembimbingan agenda 1, pembimbingan RA1 hari ini itu semuanya ini 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kita ya. Itu 9. Nah, 10-nya ini diharapkan nanti sudah ketemu judulnya masing-masing ya di akhirnya. Kalau yang kemarin kan sudah ada beberapa yang sudah dapat ya. Mona kayaknya udah ya, Mon ya. Sudah, Coach. Sudah. Nanti untuk judul itu istilahnya apa ya? Ibarat kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu pakaiannya, ya. Yang terpenting itu adalah ruhnya gitu ya, isu dan gagasannya. Untuk judul itu bisa berubah-berubah, ya. Makanya saya tidak menyarankan ya ke kegiatan kita awali dengan judul, tapi kita awali dengan isu, ya. Itu. Saya tidak menanyakan judulnya apa, judul nanti bisa menyusul. Oke ya. Oke, tapi karena dan nanti kita buat judul sebagus mungkin, semenarik mungkin, sebagus mungkin, karena nanti akan masuk ke sertifikat ya. Kalau lulus tapi. Kalau lulus. Iya. Tapi amin, mudah-mudahan kok lulus semua kok. Ya, namanya anak-anak Kosaril, insya Allah aman ya. Iya, aman dan terkendali. Baik. Nah, mengingatkan kembali hari ini kita pembimbingan RA1 ya, di mana kemarin itu di pembimbingan di coaching agenda itu sudah saya paparkan kegiatan kita. Jadi kegiatan kita untuk RA1 ini ada dua. Yang pertama itu sedikit penjelasan tentang rancangan aktualisasi coach, mentor dan sebagainya. Kemudian yang kedua bicara tentang progres ya, progresnya sampai di mana. Oke, terutama yang kemarin belum sempat ya melaporkan progresnya. Oke, baik. Ya. Oke, lihatnya ke kiri jangan lihat ke kanan ya. Karena saya tidak kenal juga siapa yang di sebelah kanan itu ya. Iya. Tuh. Oke. Jadi pembimbingan rancangan aktualisasi yang pertama. Baik, jadi pembelajaran kita ini materi yang akan saya dibawakan hari ini ada coaching dan mentoring, evaluasi agenda habituasi dan rancangan aktualisasi. Nanti di rancangan aktualisasi termasuk juga laporan progres sejauh mana aktualisasi yang sudah disusun, ya. Oke. Baik, kita persingkat saja tadi. Ya, karena Nurholis mau sholat Jumat, ya Nurholis ya. Ya, Iya, Nurholis. Mas. Ya, dia mau buka pintu, mau bentang sejadah gitu ya. Iya, jemaah atau marbot kan Nurholis? Buat Iya, marbot ya. Iya, jadi kita cepatkan saja. Jadi ini materinya coach tentang beda coach dan mentor. Jadi kalian harus pahami apa wewenang dan apa beda coach dan mentor. Ya, jangan sampai nanti salah kamar, jangan sampai nanti keliru ketika berkonsultasi. Ya. Oke. Dimulai dari mentor. Jadi mentor itu merupakan atasan langsung peserta di lingkungan instansi pemerintah asal peserta. Ya. Jadi atasan langsung atau mentor yang ditunjuk oleh lembaganya atau instansinya atau unit kerjanya ya. Oke, kayak atau bisa kalau lebih pasnya itu ketua prodi, tapi bisa saja dari pihak universitas, mungkin dari rektorat, mungkin atau dari fakultas menunjuk siapa yang akan menjadi mentornya gitu ya. Oke, jadi itu. Kemudian coach itu adalah seorang widyaswara atau bisa juga bukan non widyaswara, tapi pegawai ASN lainnya yang memiliki kompetensi menggali, mengembangkan diri peserta dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran habituasi. Nah, ini ada beberapa rincian dari tugas coach dan tugas mentor. Bagaimana tugas coach dan tugas mentor, ya. Nah, kata kuncinya
Kalau mentor itu pada ranah substansi, kalau coach itu pada ranah metodologi. Nah, gitu. Artinya apa? Ya, saya nggak usah kita bacalah banyaknya. Nanti saya share saja ini kalau mau nanti ininya ya. Nanti saya share saja linknya ini. Ya, jadi kalau di mentor itu pada ranah substansi. Artinya dia berbicara tentang substantif dari aktualisasi itu sendiri. Apakah berbicara tentang kegiatan, tentang isu, tentang kegiatan, kemudian tentang output, itu mentor. Ya, jadi ketika kalian bertanya kegiatannya sudah cukup atau belum, atau ada kegiatan penambahan kegiatan, atau misalnya ini outputnya sudah pas atau belum, atau apa output apalagi yang perlu kita tunjukkan, itu pada ranah mentor, ya. Nah, kalau gitu coach apa tugasnya? Nah, coach pada ranah metodologi, pada ranah sistem penulisan, pada ranah redaksi isu, penarikan judul, kemudian pada ranah mengembangkan ide-ide kreatif di menerapkan nilai-nilai dalam kegiatan, itu ke coach. Jangan ditanya ke mentornya, Pak atau Ibu mentor. Nah, saya ada kegiatan ini. Kalau saya memasukkan nilai berakhlak ini gimana caranya? Bingung nanti mentornya kan? Nah, itu lebih tepatnya ke coach ditanyakan itu, ya. Tapi kalau misalnya menanyakan kegiatan ini apa? Kegiatan dengan coach misalnya menanyakan, "Coach, kalau kegiatan saya sendiri sudah cukup belum coach kira-kira?" Nah, itu lebih tepatnya ke mentor. Itu, ya jangan sampai salah. Nah nah, salah satu tugas coach adalah memberikan tantangan-tantangan kepada peserta. Jadi nanti atau, yang sudah kita lakukan di coaching, kemarin itu, atau yang akan datang, jangan jangan heran kalau nanti coach akan memberikan tantangan-tantangan. Misalnya gini, "Gimana kalau ditambah dengan ini? Wah, ini kayaknya kurang ini. Gimana sih caranya supaya ini kelihatan smart ASN-nya?" Nah, itu tugas coach itu, menggali itu. Nah, nanti peserta akan timbul ide. Jadi bukan dari coach ya, tapi timbul dari peserta sendiri di bawah bantuan coach nanti untuk ide-ide itu. Ya, itu. Dan juga coach juga katanya membimbing seluruh penyelesaian. Jadi selama kegiatan makanya di awal di coaching agenda kemarin saya katakan bahwa kalian berinteraksi dengan saya itu yang terlama selama mengikuti Latsar. Kalau dengan tutor lain kan paling 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kan kalau dengan saya 1 bulan, kemudian di pembimbingan, di seminar rancangan, di klasikal nanti. Di klasikal juga masih ada pembimbingan praevaluasi. Nah, gitu ya. Oke. Dan ini rincian tugas-tugasnya. Dan ini rincian tugas-tugasnya ya, tugas dari coach dan mentor. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang perannya. Peran dari tugas peran-peran dari coach dan mentor. Nah, sekarang kan kita masuk ke sini ya, kita masuk ke RA, penyusunan rancangan aktualisasi RA. Nah, ini ada tugas-tugas ya, ada tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya coach mengarahkan memiliki list isu, pemilihan isu, nah itu kan. Nah, itu coach itu berperan gagasan penyelesaian, ya, memberikan ide itu nanti memancing kalian untuk mengeluarkan ide ya coach nanti. Ya, oke. Kemudian mentor mengarahkan membimbing penetapan isu serta menetapkan kegiatan. Kegiatannya itu mentor. Ini pada saat sekarang yang RA. Nah, nanti setelah selesai RA, setelah rancangan selesai, maka kita ada evaluasi RA namanya. Nah, tugasnya apa? Perannya apa? Peran mentor itu melakukan validasi atau penguatan, memvalidasi atau menguatkan kembali RA yang kalian buat. Makanya saran saya sering-sering berkomunikasi dengan coach. Jangan sampai nanti pada saat evaluasi rancangan atau seminar RA itu coach-nya menidakkan atau membantah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai kata mentornya, "Oh, nggak ada ini, dia buat-buat isu ini. Ini sudah terselesai isunya kayak gini," misalnya gitu ya. Atau misalnya, "Wah, ini kegiatannya kurang ini nggak kelihatan." Jangan sampai, ya. Oke, itu. Jadi mentor hanya memvalidasi apakah misalnya isu itu memang ada, kemudian apakah isu prioritas itu memang sesuai yang perlu diselesaikan, kemudian apakah tahapannya sudah bagus, inovasinya apakah memang ada kontribusi terhadap perguruan tingginya, nah itu. Ya, jadi saya minta kalian ke mentor, ya, kalian harus ada bukan mengikuti aktualisasi, bukan hanya menyelesaikan Latsar, gitu aja ya.
bukan hanya syarat menyelesaikan Latsar. Tapi bagaimana melalui Latsar ini kalian memberikan kontribusi pada instansinya, pada perguruan tingginya. Nah, ya memberikan kontribusi. Oke, itu tugas mentor pada saat seminar RA. Pada saat seminar RA, tugas coach ini mengatur jalannya evaluasi. Ya, jadi nanti yang sebagai moderator coach nanti pada saat evaluasi. Moderator mengatur jalannya evaluasinya itu atau seminarnya itu coach nanti ya. Oke, dan biasanya coach itu memberikan semacam resume atau apa ya ringkasan dari masukan-masukan dari coach, dari mentor dan dari penguji, ya. Oke. Kemudian pada saat aktualisasi yang kalian 30 hari itu, pada saat aktualisasi 30 hari, coach itu mengarahkan, membimbing, mendukung, menyelesaikan kegiatan, memastikan pengumpulan bukti. Nah, ini yang penting, memastikan pengumpulan bukti. Ya, makanya jangan heran nanti kalau seandainya kalian tidak ada komunikasi dengan coach seminggu, nah coach nanti duluan yang akan menyapa kalian. Ya. Tapi kalau coach menyapa jangan dijawab apa ya, jangan dijawab terlalu ini, itu apa artinya tuh coach itu menyindir. Misalnya gini, coach katakan misalnya ke Holis, "Assalamualaikum Nurholis, apa kabar?" Nurholis jangan jawab, "Waalaikumsalam, kabar baik coach, coach apa kabar?" Gitu. Nah, saya harapkan Nurholis melaporkan, "Kabar baik coach, coach sudah sampai kegiatan ini," atau "Coach ini eviden kegiatan." Itu yang saya harapkan jawabannya. Jangan menanyakan kabar balik, "Coach apa kabar coach?" Lajunya ngobrol jadinya. Oke ya. Oke gitu. Nah, akan lebih bagus nanti setelah kalian yang 30 hari itu paling tidak 1 minggu sekali ada komunikasi dengan coach. Nanti coach usahakan kita buka room Zoom meeting saja untuk karena kita jarak paling malam. Malam kita buka ya supaya tidak mengganggu kegiatan. Nah, resikonya kalau malam biasanya ibu-ibu ini ya, emak-emak rempong biasanya. Anak-anaknya dia mau tidur, dan biasanya bocil-bocil kan, ya yang ibu-ibu ini kan. Iya, ada yang minta bikin susu, ada yang mau tidur, ada yang mau pipis dan sebagainya gitu ya. Oke, makanya kalau saya kalau coaching malam itu biasanya ibu-ibu dulu deh, bapak-bapaknya nanti, bapak-bapak malam juga enggak apa-apa. Nah, biar nanti ibu-ibu siapa tahu nanti ada kalau sudah selesai coaching silakan kalau mau ini ngurus keluarganya, gitu ya. Kalau bapak-bapak nggak apa-apa sampai malam jam 12 nggak apa-apa. Ya jadi sampai mungkin kita malam coaching, nah malam nanti selama sebulan itu kita akan adakan coaching ya. Oke, jadi memastikan pengumpulan bukti. Maka kata saya itu setidaknya itu ada contoh yang angkatan 3 kemarin, Kak. Saya angkatan 3 bimbingan saya lagi ini dari Unsri, dia di FKM, dia melakukan kegiatan, sedang berjalan kegiatan, itu hampir setiap hari dia mengirimkan eviden. Paling tidak dia lapor, "Coach, perkembangan misalnya, Coach hari ini saya sudah ngadap ketua prodi. Alhamdulillah Coach, kata ketua prodi nanti kita buat undangannya. Nanti besok lapor lagi, Coach ini undangannya sudah dibuat, saya kirimkan ini Coach," gitu. Pas kegiatan, "Coach ini untuk kegiatan besok, ini layernya, ini rundown-nya," gitu. Pas kegiatan apalagi coach, kegiatannya sulit coach, ini foto-fotonya gitu. Nah, itu ya. Jadi saya harapkan begitu. Jadi ada komunikasi antara kalian peserta dengan coach ya. Karena untuk mempertanggungjawabkan coach juga, begitu kalian misalnya coach ditanya penyelenggara sampai di mana progres Latsar ini, kalau kalian tidak komunikasi bingung coach jawabnya. Nanti kalau misalnya tanya panitia tidak ada komunikasi, ini gimana nih yang Deki misalnya, ini bimbingan coach Ari ada yang namanya Deki ya, iya. Gimana sampai di mana Deki itu? Nah bingung saya nanti. Nah enggak tahu ya Dekinya enggak pernah ngabari gitu. Nah gitu. Tapi kalau rajin saya bisa cerita. Oh ya ya Deki sudah sampai ke sini. Dia kemarin sudah ngirim eviden, dia sudah sosialisasi misalnya. Sampai di sini. Oh, dia sedang sekarang cari bikin draft misalnya. Jadi kan saya bisa gitu ya. Salah satu gunanya kenapa harus komunikasi dengan coach. Selain itu untuk supaya jangan sampai nanti begitu selesai mau ke sini, nah ada eviden yang kurang. Atau bukti-bukti kegiatan yang kurang. Misalnya Nurholis, "Lis, kau ngomong mencari referensi," misalnya Nurholis. "Mana referensi yang kau dapat?" Nah, bingung nanti. Iya, di mana ya? Ya, tapi kalau misalnya dengan laporkan coach masih bisa coach masukkan. Nurholis misalnya, "Coach, saya hari ini melaporkan mencari referensi." Nanti bisa coach kasih masukan. "Oke, Nurholis, nanti tolong linknya kamu simpan, nanti dilaporkan di laporan. Nah, bahwa referensi dapat dari link ini, link ini, link ini," gitu.
Atau saya katakan, oke Nurholis, nanti dari hasil kamu browsing mungkin kamu bikinlah resume gitu ya untuk mendukung kegiatan aktualisasi seperti itu. Ya. Oke. Nah, sedangkan mentor pada saat aktualisasi mengarahkan, membimbing dan mendukung penyelesaian kegiatan, ya. Ya, makanya kemarin dari pengalaman yang kemarin kelompok 1 angkatan 3 dan angkatan 5 ada 2 kelompok yang dibimbing itu, saya perhatikan dari seminar kemarin kayaknya mentornya memang support. Mentornya memang support ya. Mentornya sangat support sekali dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta ini ya. Tidak ada mentor yang membantah, tidak ada mentor yang mengatakan tidak atau yang kelihatan dari sikapnya kira-kira tidak mendukung ya. Saya amati kayaknya semuanya mendukung. Mudah-mudahan di angkatan 7 dan 9 ini juga seperti itu nanti. Ya. Oke. Kemudian nanti setelah 30 hari kalian akan masuk untuk belajar klasikan dan diakhiri dengan ini evaluasi lagi, seminar lagi. Sama perannya, cuma bedanya dia memberikan penguatan atau koreksi mentor. Kalau ada koreksi, kalau tidak ada hanya memberikan penguatan saja. Yang mana mentor bisa memberikan penguatan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peserta di aktualisasi ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian ada kontribusinya ke sini, manfaat yang kami dapat ini misalnya. Oke, kalau coach ya nggak berubah. Coach sama seperti yang dulu, sama seperti evaluasi rancangan, hanya sebagai moderator ya, mengatur jalannya evaluasi dan memberikan umpan balik atau memberikan semacam resume. Itu ya, itu peranannya. Baik. Nah, ini yang dinilai ya. Tolong nanti ketika kalian membuat RA nanti tolong diperhatikan poin-poin yang dinilai ini. Ya. Alhamdulillah kemarin di angkatan 3 coach yang bimbingan saya itu mendapatkan penguji dari Kemendikbudristek ya, dari Pusdiklatnya kayaknya ya, namanya Pak Nur Amrizal namanya. Dan apa yang tertera di sini itu semua yang ditanyakan oleh penguji. Kecuali 5, kalau 5 kan yang teknik komunikasinya. 4 ini ditanyakan semua oleh penguji dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Oke, misalnya kan ketepatan rencana organisasi dengan agenda ketiga, makanya saya minta menggali isu itu kaitkan dengan apakah manajemen atau smart ASN. Nah, waktu itu ada pertanyaan begini kira-kira kitanya. Anda mengaitkan ya kegiatan rencana organisasi ini dengan smart ASN, tapi belum kelihatan hubungannya di mana. Bisa Anda jelaskan hubungannya apa? Nah, peserta menjawab. Kemudian gagasan kreatif ditanyakan juga. Ya, kalau mau tuh lihat ada tonton saya sempat saya videokan itu karena itu daring ada tonton saja nanti ya. Tuh. Jadi yang ditanyakan itu pas yang seperti yang ini yang ditanyakan. Relevansi kegiatan, tahapan rencana kegiatan dan sebagainya. Dan ini bobotnya 20% dari kelulusan kalian mengikuti latsar ini. Ya. Jadi untuk aktualisasi ini bobotnya 50%. Jadi separuh dari penentuan kelulusan itu didasarkan kepada nilai aktualisasi 50%. Di mana 50% itu 20 di rancangan, 30 di laporan penilaian akhir ya. Oke. Jadi nanti ketepatan rencana 5%, gagasan kreatifnya 3% sampai nanti 20%. Penilaiannya dia apa ya, rubrik atau apa dia? Dia penguji itu punya indikator masing-masing indikator, ya. Kan ada indikator dari untuk di pedoman penyelenggaraan kan ada indikator misalnya ketepatan rencana. Nanti kalau begini tepat apa gitu ada rentang nilai range nilainya. Nah, ya. Nanti dibuat per level. Jadi misalnya gini, yang pertama misalnya lihat ini saja misalnya tahapan misalnya ketiga tahapan rencana kegiatan. Nah, ada levelnya. Misalnya peserta merumuskan 4 kegiatan. Nah, nanti penguji pegang kertas, pegang apa namanya itu handout yang isinya 4 kegiatan itu ada keterangannya. Keempat kegiatan sudah mencakup ini sudah benar. Nanti ada levelnya, poin nilainya itu 80 sampai 100. Nanti penguji akan memberikan penilaian 80 sampai 100. Nah, semuanya level. Jadi ada levelnya. Jadi level 4 itu 80 sampai 100, level 3 itu kalau tidak salah 70,1 sampai 79,9 apa gitu. Jadi ada levelnya. Nah, usahakan kalian masuk ke level 4 untuk penilaian, ya. Salah satunya apa yang rencana kegiatan. Makanya yang saya minta di tugas itu ada menyusun kegiatan, ada saya minta kegiatannya minimal 4 karena
untuk masuk ke level 4 itu peserta melakukan 4 kegiatan minimal. Jadi kalau kurang dari 4 misalnya nilai kegiatan cuma 2, levelnya level 2. Level 2 itu 60-an nilainya. Nah, gitu. Nanti kalau dapatnya kan baru dipresentasikan dikalikan bobot ini kan. Oke. Oke, gitu ya. Ini poin-poin yang dinilai. Jadi ketepatan rencananya, jadi ini berbicara tentang isu. Isunya itu, kemudian gagasan kreatifnya berbicara tentang inovasi yang kamu lakukan. Ya. Tahapan kegiatan berbicara tentang kegiatan, relevansi kegiatan ini yang ini poin keempat ini itu berbicara tentang nilai-nilai yang kalian masukkan dalam kegiatan. Misalnya, misalnya ada kegiatan satu, ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, nanti dilihat oleh penguji, tepat nggak masuk nilai berorientasi pelayanan di situ. Atau seharusnya ada nilai lain. Atau ini ada nilai tambahan bukan hanya berorientasi pelayanan. Nah, itu ya, itu yang diberikan di sini. Makanya dia besar 5%. Ya. Nah, ini ya relevansi kegiatan. Dan untuk akhir tuh yang evaluasi akhir yang laporan dan ini cuma ada 3. Ada capaian pelaksanaan, kualitas dan pemanfaatan, kemudian teknik komunikasi. Oke. Gitu ya. Baik. Nah, ini yang alur yang saya ceritakan kemarin di coaching kemarin ada saya bahas sekilas. Ya, tugas-tugas yang saya berikan sebenarnya pada di sini. Kalian sudah mengidentifikasi isu, sudah mendeskripsikan, sudah menetapkan, sudah membuat rumusan, sudah melakukan analisis dan sudah mendapatkan gagasan kreatif. Oke, jadi yang tugas saya itu sebenarnya sampai sini, ya. Nah, nanti keterusannya ke sini. Selanjutnya ada merumuskan kegiatan, tahapan kegiatan, room output nanti, substansi dan sebagainya, masuk ke kontribusi visi misi dan juga penguatan nilai-nilai organisasi. Ya, oke, gitu ya. Oke, jadi kita sampai ke sini dan ini kegiatan-kegiatan misalnya dari sini, dari isu sampai misalnya tahapan kegiatan termasuk output itu diskusikan dengan mentor, ya. Kalau ada kesempatan ketemu mentor ya diskusikan isu. Untuk yang isu saya tanya dulu sudah didiskusikan semua dengan mentor? Yang orang 10 ini 10 atau 9 gitu, 10 ya. Orang 10 ini sudah didiskusikan semua dengan mentor atau ada yang belum? Belum, Silakan. Coach. Belum, Belum. Coach. Apaan belum an? Bu, jadi kan mentornya Bu Kajur ya, Pak. Nah, dalam seminggu ini Bu Kajurnya nggak di tempat. Jadi kemarin ke Bali, terus hari ini ada seminar internasional. Cuman kemarin tuh udah sempat Ana sounding untuk mau kasih sinyal gitu untuk diskusi, tapi belum ada respon, Coach. Mungkin sibuk banget. Bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya mentornya bersedia juga pakai chat WA atau telepon juga bisa. Nggak harus tatap muka langsung kan? Ya, tapi Coach. tanya kesediaan mentornya dulu kan. Nah, tapi untuk Iya. sementara, Ana ada juga komunikasi dengan Kaprodi ya? Ada, Coach. Ya, ngobrol-ngobrol dengan Kaprodi kan tentang apa ya? Oke, jadi bisa jadi jangan terpaku dengan mentornya yang kajur ya. Jadi ke Prodi atau ke rekan-rekan dosen senior atau sesama rekan-rekan dosen yang sejawat dan dosen muda bisa juga sambil ngobrol-ngobrol gitu ya ada ya. Ya, Ada, Coach. oke, bagus. Ya. Oke, yang lain sudah semua selain Ana. Kami, Coach, dari Unip belum Ya, ada penunjukan mentor, Coach. Gimana, Gung? Dari Unip belum ada penunjukan mentor. Oh gitu. Kalau gitu ini aja, Gung. Bisa ke Kaprodi dulu, ajak ngobrol-ngobrol Kaprodinya ya. Nah, Ya. kalau ke Kaprodi sudah ngobrol banyak ke Kaprodi, Coach. Ada ya. Oke. Agung di fakultas Coach. apa, Gung? Saya di Fakultas apa? FKIP, prodinya PGSD, Coach. Pendidikan Oh, Guru Sekolah Dasar. karena kalau di kemarin itu yang bimbingan saya itu di pertanian, mentornya Pak Suharyanto kalau nggak salah. Pertanian dia. Oh, kami di FKIP, Coach. FKIP belum ada, saya baru ini yang gelombang satu nggak ada. Siapa? Oke. Baik. Gitu ya. Jadi ini mendiskusikan dengan mentor. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ketika kita menentukan gagasan, ya gagasan. Jadi ada 3 alternatif, ya. Tapi kalau saya lebih cenderungnya kalian gunakan alternatif pertama saja ya. Oke. Jadi
Chords yang didapat yang dari hasil USG, kalian analisis penyebabnya dengan menggunakan fishbone, gitu ya. Nah, masing-masing penyebab ini tentukan gagasannya. Bisa satu gagasan, bisa dua gagasan. Jadi misalnya penyebab satu bisa satu gagasan saja, bisa dua gagasan atau bisa lebih. Bisa satu, bisa lebih. Nah, kemudian penyebab dua juga, penyebab tiga juga. Ya bisa satu-satu juga bisa. Nah, nanti dari situ ditapis, ya, dipilih dan dipilah tapisan itu untuk menentukan gagasan terpilih. Nah, gagasan terpilihnya itulah ini menggunakan tapisan McNamara ya. McNamara. Nanti dari gagasan terpilih inilah nanti rumuskan kegiatan-kegiatan. Ini minimal 4 kegiatan, ya. Minimal 4 kegiatan. Saya mintanya minimal 4 kegiatan. Ya, oke. Ini sehubungan dengan tugas era kita yang saya berikan harian itu, tugas pembimbingan itu ya. Ini mengarahnya ke sini. Saya minta mengarahnya ke sini, ya. Oke, kalau ini kan ada beberapa alternatif ya. Kalau saya melihatnya kalau yang paling ketiga ini kayaknya agak subjektif karena tidak ada analisisnya, langsung dipilih saja. Core-nya ini, penyebabnya ini, isu gagasannya ini. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang ini di tugas pembimbingan, tugas besok ya. Oke, mungkin bisa nanti saya share saja ini. Tugas ini share ini. Dan saya lupa ya. Oke, saya lupa saya akan memberikan tentang rancangan ya, tentang rancangan. Apa isi rancangan. Tapi sebelumnya silakan kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Baik, kalau tidak ada sambil saya juga mencari ini ya di mana ya Pak file rancangan. Ya. Saya minta yang belum melaporkan progresnya sampai di mana? Indah sudah Indah? Saya belum, Coach. Oke, silakan dari Indah. Oke, saya izin share. Boleh share screen enggak apa-apa enggak? Oke, izin ya, Coach. Ya. Mungkin dari yang tugas pertama dulu ya, Coach. Kemarin saya belum Karena menyampaikan. kelanjutan itu kan berlanjutan, tugasnya kan nyambung gitu. Iya, ini. Mungkin yang isunya dulu ya, Coach. Bentar. Yang pertama, isu yang saya dapatkan dari Smart ASN dan manajemen ASN itu dapat 6 isu, Coach. Yang pertama, minimnya dosen mengaplikasikan e-learning dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian belum optimalnya prosedur penyimpanan alat dan bahan di Universitas Sriwijaya, kemudian pemanfaatan Google Doc, Google Form, Google Drive dalam proses bimbingan kolaborasi antar dosen, kemudian belum adanya standar penilaian kompetensi magang di wahana klinis Universitas Sriwijaya, kemudian belum optimalnya kompetensi mahasiswa farmasi dalam kelulusan ujian profesi apoteker, kemudiannya menurun kualitas penelitian jangka waktu yang singkat. Dari keenam ini, Coach, akhirnya saya lakukan analisis dengan analisis APKL, kemudian dilanjutkan dengan USG, di mana USG ini saya dapatkan berbagai dampak kenapa memang akhirnya isu-isu tersebut muncul. Nah, dari tapisan isu USG ini akhirnya selain juga berkoordinasi sama Prodi, Coach, karena kebetulan mentor sebelumnya itu adalah wakil dekan, satu itu Prof. Hasan. Akhirnya saya juga berkoordinasi sama beliau. Dari 6 isu ini kira-kira yang memang urgensi untuk diterapkan dan dilakukan dalam proses aktualisasi, terutama saya sebagai seorang CPNS ini apa, sehingga didapatlah, Coach, dari teknik analisis ini yang paling urgen atau prioritas, yaitu belum adanya standar penilaian kompetensi mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa magang di wahana klinis Universitas Sriwijaya. Nah, kemarin juga kita sudah ngobrol juga, Coach, karena di Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA, maaf, itu akan ada wacana zona integritas, salah satunya itu WBK dan WBM, wilayah bebas korupsi, dan bebas itu ya, korupsi, Coach, dan ya, birokrasi bersih melayani. Nah, salah melayani, satunya bersih melayani ya, WBBM. ya, bersih melayani ya, Coach. Nah, mungkin salah satunya untuk penerapan itu adalah visi misi untuk memberikan nilai yang transparan kepada mahasiswa, itu salah satunya, sehingga memang pedoman ini perlu diterapkan. Kemudian saya lanjutkan, Coach.
ke Ya, silakan. tugas yang kedua. Nah, tugas kedua kita menganalisis semua penyebab kenapa akhirnya muncul tidak adanya atau belum adanya rubrik penilaian MAP. Nah, Tahu kok ya kalau coach enggak terbaca terlalu kecil ya. iya kekecilan kan Coach? Maaf ya Iya, Coach. makanya kok agak kesini gini kan. Iya, Ya, maaf. Ini lanjut cukup ya. Coach. Cukup, Ya. cukup. Nah, kemudian analisis penyebab core isunya menggunakan sesuai saran coach dan juga berdasarkan referensi yang dipakai adalah Fishbone, di mana ada 6 kriteria yang mencukupi semua permasalahan yang muncul diambil isu prioritas. Yang pertama adalah metode, yaitu proses, di mana prosesnya ini maaf, memang terjadinya komunikasi mahasiswa dan presektor ketika di lapangan itu tidak efektif terkait capaian pembelajaran atau mahasiswa itu sendiri. Kemudian manpower ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penilaian, yaitu adalah salah satunya dosen, preseptor dari lapangan, dan itu mahasiswa sendiri. Jadi hal ini berkolaborasi hingga tidak terbentuknya capaian kompetensi yang diharapkan. Kemudian material, termasuk dari pedoman kompetensi, karena memang belum adanya pedoman yang secara real dan disetujui bersama, sehingga objektivitas ini memang akhirnya berpengaruh, baik itu penilaian dari preseptor ataupun penilaian dari dosen. Kemudian mesin atau teknologi, yaitu salah satunya adalah penggunaan yang masih manual, sehingga untuk bobot ataupun instrumen yang dipakai masih belum bisa diterapkan. Kemudian faktor lingkungan atau mother nature itu adalah swadaya. Nah, swadaya ini untuk meningkatkan kompetensi, salah satunya keputusan dalam kira-kira dalam proses keterampilan, misalnya yang salah satunya adalah instrumen yang dipakai, keterampilan, wawasan, kompetensi, itu belum adanya wadah yang memang disediakan dari Fakultas Farmasi, Fakultas MIPA, Prodi Farmasi khususnya untuk menyediakan standar kompetensi penilaian mahasiswa magang, khususnya di wahana klinis, seperti itu. Oke, kemudian dari Fishbone ini, Coach, dilanjutkan dengan gagasan kreatif dari 6 unsur yang memang sudah terbentuk. Nah, dari 6 terbentuk ini akhirnya muncul berbagai penyebab. Dari 6 yang muncul, didapatlah 6 gagasan. Tapi sebenarnya, Coach, ini semua gagasan ini sebenarnya mengacu pada Nyambung ya. pedoman. Iya, jadi akhirnya ada beberapa yang saya ringkas atau saya redus, Coach. Akhirnya saya lanjutkan pakai teknik McNamara. Nah, sebenarnya juga ini saya mau konsul juga, Coach, karena beberapa yang saya baca dan referensi ini ada berbeda ya, Coach, bobot penilaian di McNamara. Ada yang efektivitas, efisien, dan kebutuhan kalau tidak salah, kemudahan. Nah, tapi yang saya baca, ada yang saya baca itu juga ada yang biaya efektivitas, kan? kemudahan, dan biaya. Nah, jadi saya sebenarnya di sini juga butuh arahan dan masukan dari coach. Sebenarnya yang dipakai yang paling baik, terutama untuk isu ini apa gitu. Oke, ini dari 6 yang didapat, Coach, semuanya sebenarnya mengarah ke pedoman. Tetapi akhirnya yang paling relevan, yang paling baik untuk diterapkan, salah satunya menurut saya dalam analisis ini adalah membuat rubrik penilaian yang mengukur bobot angka pada objek berdasarkan kompetensi, wawasan, dan keterampilan yang relevan berdasarkan standar yang ditetapkan. Mungkin seperti itu, Coach. Oke, jadi kayaknya nanti untuk pedomannya mungkin kalau memang ini mentornya gak setuju ya Indah ya, mungkin bisa jadi pedomannya untuk ke depannya tindak lanjut ya, gitu ya. Jadi nanti rubrik yang akan dibuat Indah ini nanti berkontribusi pada pembuatan pedoman gitu ya, kira-kira gitu ya. Karena di pedoman kan banyak yang dimasukkan, bukan hanya rubrik kan, bukan hanya rubrik ya. Oke, tapi ini sudah sampai nanti rencananya sampai tahap penerapan bukan? Rencana tahap sosialisasi mungkin karena memang kalau Uji dilihat, coba, ada uji cobanya nggak? iya kayaknya karena belum buat kegiatannya, Coach, masih bayang-bayang. Kalau dilihat dari proses penyebabnya yang harusnya memang uji coba ke sosialisasi dulu. Salah satunya yang paling terdekat itu dosen dan memang mahasiswa gitu. Atau memang mutu ya, Coach, mungkin AMI ya gitu, yang memang penetapan dari AMI kurikulum seperti itu. Mungkin gitu. Atau nanti ada ini, bayangannya belum kebuat. Ada reviewernya juga ya, nanti dosen-dosen yang
pengalaman membimbing itu kan bisa Indah minta pendapat untuk mereview rubrik yang Indah buat itu ya. Jadi itu bagusnya. Jadi kita untuk menghargai juga, jangan sampai ada ketersinggungan lah, karena kan mau dipakai kan. Makanya selalu saya bilang ke bimbingan saya itu, ingat bahwa ada hati yang harus dijaga, gitu ya. Iya, ada hati senior, dosen senior, hati ketua prodi, gitu. Ada hati yang harus dijaga. Bagaimana caranya supaya kita menyampaikannya dengan cara-cara yang santun dan tidak bersifat menggurui, gitu ya. Ya, oke. Oke, bagus Indah. Coba dari atas Indah. Dari atas. Dari tugas pertama. Oh, tugas pertama, oke. Izin. Oke. Ya. Kecil banget. Oke. Itu ya. Jadi ini kalau menurutku sudah isunya sudah bagus, sudah bahasa isu semua itu ya. Minimnya, belum optimalnya, belum adanya itu, bukan belum ada, belum adanya. Oh iya, Oh, maaf. lebih mungkin belum tersedianya gitu. Belum Ya. tersedia. Boleh juga. Ya. Nanti kan ini bisa ini sama kayak Alinda. Kalau Alinda tuh dia proses pengawasan mahasiswa magang kan kalau nggak salah. Iya, itu yang non klinis, Coach. Memang hasil akhirnya memang akhirnya Iya, ke mahasiswa bersinggungan. artinya yang Indah ini nanti pada proses penilaian yang Alinda kemarin itu, yang bimbingan saya yang kemarin lagi sekarang off itu, yang ini ya tentang proses pengawasannya nggak salah waktu itu dia. Iya betul ya? Oh, iya. Kalau nggak Kalau salah. dia, Untuk iya, kalau nggak kadang-kadang salah. mahasiswa itu bilangnya sudah datang sekian, tapi ini katanya kan. Jadi ada kayak semacam sistem untuk memudahkan pembimbing ngecek kehadiran mahasiswa, yang mahasiswa magang, mahasiswa juga nggak bisa bohong katanya. Nah, kalau yang Indah ini kelanjutannya kalau saya lihat sepertinya ini apa penilaiannya, proses penilaiannya ya. Oke, bagus. Terus ke bawahnya lagi APKL, USG. Nanti PPKL, kalau ditanya tahu ya USG. bedanya ya. Kenapa setelah di APKL kok di USG lagi? Jawabannya itu tadi ya. Karena USG itu untuk memilih prioritas. Makanya bisa saja tidak semua dari hasil USG tidak semua hasil APKL di USG kan. Ya. Oke. Lanjut. Maka terpilih itu ya belum adanya standar penilaian kompetensi mahasiswa. Oke. Jadi yang Belum selama ini adanya apa? ya, Coach, atau belum tersedia? Apa, Coach? Kalau yang selama ini apa? Nanti Kalau kalau selama ini ya berdasarkan ditanya penguji, tidak. misalnya penguji, kamu mengambil isu belum tersedianya standar penilaian. Jadi selama ini penilaiannya pakai apa? Nah, gitu. Penilaiannya memang objektivitas, kayak misalnya memang keterampilan mahasiswa tuh dilihat dari kompetensi ya, Coach, tapi tidak ada bobot pasti. Misalnya melihat komunikasi efektif berapa persentase, mungkin dari dosen A dan dosen B dia punya perspektif yang berbeda-beda gitu Iya, sih, iya, iya. Coach. Artinya kayak penyamaan persepsi lah gitu ya. Ya, penyamaan persepsi gitu. Untuk Jadi penilaian kan. diharapkan dosen misalnya Coach Alam atau Bu Ana yang memeriksa karena punya panduan bobot, insya Allah tidak akan berbeda jauh gitu. Iya, betul, karena ada panduan kan. Sama kayak yang kayak cerita tadi, Indah, yang saya ceritakan di penilaian tadi, ada levelnya kan? Level 4 ada indikatornya. Level 4 itu ada indikator bahwa dia masuk bla 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 bla. Nanti ada baru penilaian dari 80 sampai 100 itu. Mungkin maksudnya itu jangan sampai jombang antara dosen satu dengan dosen dua, misalnya kadang-kadang selisihnya jauh gitu, padahal dinilai sama gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau Harapannya ditanya seperti itu saja jawabnya. Untuk yang dinilai baku itu memang sudah ada. Jangan sampai nanti kesannya kan di sana kesannya di mata penguji, kesannya nanti wah di tempat kamu dosennya salah-salah nilai gitu kan. Bilang kalau gitu jawaban Indah kan bisa ini standar penilaian ada, dalam arti kata poin-poin yang dinilai itu ada. Tapi untuk menyamakan, karena ini bersifat subjektif kan, penilaian bukan ya subjektif kan. Jadi ya, subjektif. ya untuk menyamakan persepsi lah antar penguji itu kan, bahwa Iya, Coach. kesepakatannya kisahnya ini apa, ada indikator. Jadi Indah membuat indikator-indikator lah mungkin dari situ kan. Iya. Iya, Coach. Oke, jadi belum tersedianya. Mungkin bahasanya enggak putus sebentar, apa-apa itu. Oke, enggak apa-apa seperti itu. Jadi belum ini ya. Tersedia Ya, gitu ya, Coach. Nanti saya revisi, Coach. belum tersedianya. Belum tersedia. Oke. Lanjut ke bawah lagi. Nah. Habis, Coach, yang bawah ini. Oh, habis ya. Kira filenya terpisah ya, saya kiranya. Iya, Ya, karena tugasnya beda hari kan kemarin. beda hari kan, iya betul. Nah ini Bunda, untuk penyebab juga gunakan kalimat dah, gunakan kalimat. Oh,
Ya, jadi misalnya komunikasi mahasiswa dalam tidak efektif. Berarti belum efektifnya komunikasi antara mahasiswa dan preseptor, gitu kan? Nah, kemudian manpower dari dosen, apanya yang dosen? Nah, baru berarti kan tergambar yang kata Indah tadi. Misalnya belum adanya indikator penilaian dari masing-masing standar, misalnya seperti itu kan? Itu mungkin masuk ke mesin mungkin ya, mesin atau measurement ya, kalau masuk ke measurement ya. Pengukuran kompetensi. Atau misalnya tadi ya kompetensi, atau misalnya kemen kayak kompetensi itu lebih tepatnya ke manpowernya Kemen ya. ya. Ya ke dosen misalnya kan dosen misalnya belum samanya belum adanya penyamaan persepsi dosen tentang standar penilaian seperti itu kan. Nah, oke. Pokoknya dibuat dalam kalimat seperti kalimat isu ya. Oke. Baik. Nanti setelah itu dipilah dulu ya sudah oke, sudah bisa. Coba ke bawah lagi dah. Lagi-lagi masing-masing itu ya itu maka muncul maka ada beberapa gagasan kreatif ya. Kemudian di bawahnya lagi baru nanti terpilihlah pakai McNamara. Oh iya, yang tadi Anda ya, nanti asal kita punya referensi aja Anda. Jadi misalnya Indah pakai McNamara referensinya dari siapa gitu. Itu yang itu kita pegang. Dan untuk kalau menggunakan biaya Indah, biaya itu berbanding terbalik itu Indah. Berbanding terbalik. Maksudnya kalau ini kan efektivitas, semakin efektif semakin tinggi nilainya kan. Nah, kalau biaya semakin besar nilainya semakin kecil. Oh, Karena kan kita kan efisiensi biaya itu kan. Kita Iya. mengharapkan dengan biaya yang minim hasilnya besar kan. Nah, jadi Iya, dibalik. Coach. Jadi kalau biaya sangat mahal bukan 1, malah 5 dia. Ya kan? Sangat murah 1. Nanti diatur ulang aja, di Iya. analisis ulang ya. Oke, dari situ maka dapatlah tadi apa tadi Ndah? Membuat Ke bawah lagi. Gagasan kreatifnya adalah membuat rubrik penilaian. membuat rubrik penilaian mengukur beban angka pelajar hasil kombinasi wawasan keterampilan dengan acuan yang relevan mahasiswa dan magang dengan teknis. Nah, jadi gagasan kreatif membuat rubrik penilaian. Letak inovasinya di mana, Ndah? Nah, gitu. Nah, letak inovasinya bisa kamu ambil dari gagasan kreatif 1 itu. Coba kamu lihat gagasan kreatif kamu yang 1 kan membuat form penilaian terdigitalisasi. Nah, jadi ini inovasinya adalah mendigitalisasikan rubrik penilaian tersebut kan? Ya nggak kira-kira? Iya, Ya? Dari pedoman kalau misalnya kayak buat Google Form yang bukan Google Form, Google Drive yang berisi pedoman ini ke semua preseptor atau dosen itu terdigitalisasi nggak, Coach? Bisa. Akhirnya Yang mereka. namanya kan kita kan bukan yang mau manual, kita kan paperless, bukan kita ini paperless itu kan. Iya. Termasuk juga mungkin form penilaian juga mungkin dalam bentuk Google Form mungkin. Google Form. Jadi dosen pembimbing tidak lagi nuliskan angka, cukup di Google Form itu aja kan bisa. Iya kan? Iya. Iya. Atau dia berbentuk semacam aplikasi lah, aplikasi sederhana kan Excel juga aplikasi loh. Jadi berbentuk Excel ya. Berbentuk aplikasi juga. Jadi berbentuk Excel saja atau Indah buat form Excel kemudian nanti masukkan ke kerja bisa seperti itu nanti dikasihkan ke dosen kan. Nanti pada saat ini dosen tidak usah nulis lagi. Termasuk mungkin kalau ada misalnya persentase sudah ada rumus-rumusnya di situ Nda. Jadi dosen terbantu kan. Misalnya dia kasih nilai 80 karena standar 1 bobotnya 15, berapa nilai akhirnya? 15, 80 udah ada nih. Jadi langsung muncul gitu. Kayaknya itu lebih bagus nah. Iya. Ya, oke, tapi nanti pertimbangkan lagi, diskusikan lagi dengan mentor ya. Oke, diskusi lagi dengan mentor. Nah, kalau kita lihat judulnya tadi belum tersedianya ini ya Mas Tandu ya. Isu yang diangkat itu berbicara tentang standar penilaian ya. Iya, Coach. Penilaian apa? Mahasiswa magang ya. Mahasiswa magang di mana klinis mahasiswa Penilaian magang. mahasiswa magang. Oke. Oke, coba yang bawahnya tadi gagasan kreatifnya tadi adalah membuat rubrik penilaian. Oke. Kepanjangan, Coach ya.
Enggak kita masukkan kompetensi wawasan, enggak usah kita masukkan. Ya, jadi misalnya optimalisasi penilaian. Nah, gitu kan. Kan coba lihat. Ujung tadi coba, di atas. Ya, udah jam 11 ya. Nanti yang belum kebagian kita buka room di luarnya saja ya, Zoom-nya ya. Oke. Di atas lagi enggak? Di atas lagi nah. Isu. Oh, isu. Oh, ini aja nggak apa-apa. Ini aja. Jadi optimalisasi atau optimalisasi standar penilaian kompetensi mahasiswa farmasi ya. Oke, yang magang di Wana Universitas Sriwijaya gitu kan melalui pembuatan apa tadi? Rubrik apa tadi? Coba. Melalui pembuatan rubrik penilaian secara digital. Nah, gitu ya. Tapi nanti dia dipertimbangkan lagi juga. Mungkin Indah punya ide atau mentornya punya ide tersebut dengan judul. Nah, kira-kira itu ya. Oke. Oke, gitu Indah. Lanjut. Izin coach nanya. Ngapa, Nah? Coach, ini berarti setiap isu yang kita angkat itu tuh harus didigitalisasi ya, Coach? Nggak harus. Itu maksudnya yang saran coach ke Indah itu kan supaya ada smart ASN-nya gitu kan. Karena kan dari isu itu belum kelihatan smart ASN-nya itu kan. Kan itu berbicara tentang ini kan manajemen ASN itu kan standar penilaian bagaimana seorang ASN itu memberikan penilaian kan. Nah, itu saran coach saja. Karena kan nanti ke gagasan yang seperti yang di standar sini kan gagasan itu kan dikaitkan juga dengan ini. Dengan mana tadi? Mana banteng saya tadi ya? Sebentar, saya buka dulu. Ya. Nah, karena tadi kan saya katakan gini tadi, yang ini tadi itu ada ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini kan gagasan kreatif kan ada keterkaitan sama mata pelajaran agenda ketiga. Nah, gitu. Itu saran-saran coach saja supaya ada keterkaitan dengan Smart ASN. Oke. Atau bisa juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Itu misalnya kalau kamu mengadakan sosialisasi mungkin undangan sosialisasinya secara digital atau promosi untuk acaranya itu secara digital seperti itu. Ya. Oke, di kegiatan Coach, harus makasih, digagasan Coach. di kegiatan. Lanjut siapa tadi? Kayaknya cewek tadi. Siapa tadi yang mau Izin, sila? Coach. Oh, Izin coach Nugra. saya. Izin, Coach. Oh, Nadila tadi siapa tuh? Nadila ya? Mbak Dila. Oh, Dila dulu. Dila dulu ya, Agung ya. Siap, Coach. Tadi sebelum Anda nanya tadi saya mendengar suara cewek tadi. Nggak mungkin suara aku. Iya. Izin coach, bentar. Oh. Jadi coach ini kemarin yang tugas yang pertama itu yang penetapan isu. Sebentar. Oke, isu Smart ASN-nya di sini saya ngambil 3 isu, Coach. Yang pertama itu belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMAK 3.0 di Universitas Sriwijaya. Kemudian yang kedua ini belum maksimalnya pemanfaatan e-learning yang ada di Universitas Sriwijaya. Kemudian yang ketiga belum optimalnya ketersediaan buku di perpustakaan online Universitas Sriwijaya. Kemudian untuk isu manajemen ASN-nya, yang pertama itu belum optimalnya pelaksanaan bimbingan skripsi. Kemudian yang kedua belum optimalnya pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian yang ketiga belum optimalnya penulisan artikel ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian dari
identifikasi isu-isu ini saya analisis menggunakan APKL Coach. Di sini ditemukan bahwa yang menjadi isu prioritas itu ada 3. Yang pertama itu belum optimalnya pembelajaran mata kuliah Kapital Selekta Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penulisan artikel ilmiah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMAK 3.0 di Universitas Sriwijaya. Kemudian dari analisis APKL ini, saya analisis menggunakan USG. Di sini saya ambil 3 isu prioritas dan dilihat bahwa dari USG-nya, urgency, seriousness, dan growth-nya itu yang paling prioritas adalah isu tentang belum optimalnya pembelajaran mata kuliah Kapital Selekta Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Coach. Kemudian analisis penyebab core isunya, di sini isunya tadi kita analisis menggunakan Fishbone, Coach. Di sini, Coach. Bentar. Iya, kecil Dila. Iya. Coach pakai Nah, kacamata. ini fishbone-nya Coach. Yang pertama itu ada people, di mana kurangnya minat dan motivasi dosen dalam mengembangkan bahan ajar, kemudian kurangnya minat mahasiswa dalam belajar di kelas gitu Coach. Kemudian materialnya belum tersedianya bahan ajar mata kuliah Kapital Selekta Kriminologi, kemudian belum tersedianya modul pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian untuk poin productivity itu ada masih rendahnya, ini hampir-hampir mirip sih Coach sebenarnya. Iya. Jadi, kemudian untuk yang manajemennya kurangnya kerjasama antara sesama pengampu mata kuliah. Jadi di sini kenapa saya ngambil isu ini, karena saya dapat mata kuliah ini gitu, Coach. Nah, saya sebagai dosen baru Iya, itu iya. kurang dapat gitu bahan ajarnya, karena selama ini ternyata buku tentang Kapital Selekta Kriminologi itu baru 1, Coach, baru ada 1. Kemudian RPS-nya pun itu disusun oleh dosen yang terdahulu, dosen pengampu terdahulu itu menggunakan 1 buku itu aja, Coach. Itu Jadi ini masih apa kurang. tim teaching atau sendiri ngajarnya? Tim teaching, Coach. Bukan koordinatornya yang bikin ya. Siapa yang kemarin koordinatornya yang bikin kalau ini? Iya, kemarin itu kayaknya dia bikinnya bareng gitu, Coach. Nah, yang jadi referensi hanya 1 buku itu, Coach, karena belum ada buku tentang Kapital Selekta Kriminologi ini. Jadi kurang gitu untuk buku ajar dan bahan ajarnya gitu, Coach. Kemudian dari masalah ini, itu ada gagasan kreatifnya untuk yang productivity, mengadakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan produktivitas dalam membuat bahan ajar, kemudian menyediakan modul pembelajaran berbasis digital gitu, Coach. Kemudian dari gagasan itu yang ke-8 ya, ini 8. Saya ada 8 gagasan kreatif, tapi intinya sama, Coach. Intinya mirip-mirip. Kemudian dilihat menggunakan efektivitas, kemudian efisiensi dan kemudahan, itu yang menjadi prioritas adalah membuat bahan ajar mata kuliah Kapital Selekta Kriminologi. Karena menurut saya kalau bahan ajar itu Coach kan awal ya, Coach, awal dari dalam pembelajaran mata kuliah itu sendiri gitu, Coach. Itu sih, Coach. Jadi membuat bahan ajar mata kuliah. Oke, coba kita dari atas dulu, Nadila. Dari atas, dari tugas pertama isu ya. Oke, belum optimalnya penggunaan belum maksimalnya pemanfaatan learning ya. Ke bawah lagi. Belum optimalnya perbaikan buku di perpustakaan, belum optimalnya pelaksanaan bimbingan skripsi. Oke, kalau yang ini kayaknya belum, coba. Yang perpustakaan itu nomor berapa? 2 ya? 3.
Ini Yang Coach. perpustakaan. Oh, perpustakaan. Nah, Ini. belum optimalnya ketersediaan buku. Oh, ini aja. Masih minimnya mungkin. Atau memang Oh. belum ada buku online di situ? Enggak, masih minim maksudnya dok. Belum lengkap nih dok. Iya, iya, belum belum lengkap. katalog. Ya, dari bahasa. Jadi bahasa isunya masih minimnya. Buku apa gitu ya? Buku berbasis digital ya. Buku apa itu? Atau langsung tembak aja nggak apa-apa. Masih minimnya buku tentang kriminologi apa tadi? Apa tadi kriminologi atau apa tadi yang Kapita mata Selecta. kuliah? Kapita Selecta. Masih minimnya buku yang membahas Kapita Selecta kriminologi. Itu kan? Atau Oh, iya kan? maksudnya ke isu ini juga coach. Iya, langsung masukkan ke situ. Enggak apa-apa jadi masukkan ke situ. Oh. Supaya nanti ada koneknya ke kegiatan kan. Jadi nyambungnya kegiatan kan. Oke. Ya, terus penyebab. Oke, nah untuk penyebab Nadila, penyebab itu dan yang lain juga ya, hindari penyebabnya itu ke mahasiswa. Kalau isu bisa. Oke, coba diperbesar. Saya kasih contoh satu. Nah itu, coba misalnya itu tuh. Nah, masih rendahnya prioritas mahasiswa dalam hal literasi. Nah, sekarang ini kalau ini kan kita alihkan ke dampak mahasiswa rendah produktivitasnya itu penyebabnya dari kita apa? Nah, sebagai seorang dosen di situ. Dosen-dosen bukan hanya Nadila misalnya. Dosen-dosen di prodi itu apa? Oke, misalnya masih kurangnya pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas dalam hal literasi, itu kan artinya dosen Jadi kan? poinnya langsung ke dosennya gitu ya coach. Iya. Kemudian yang sebelahnya juga itu. Itu kan kurangnya minat motivasi dosen betul ya. Kurangnya minat mahasiswa dan belajar di kelas. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh dosen itu? Itu dampak sampai dia kurang minat belajar di kelas apa yang kita lakukan? Kenapa? Dari kita penyebabnya apa? Misalnya, oke, belum apa ya, masih ada atau belum pokoknya gini, maksudnya misalnya dosennya itu belum begitu aktif untuk mengarahkan mahasiswanya belajar di kelas gitu. Ya, iya ada dosennya kan. Atau misalnya model pembelajaran gitu ya coach. model pembelajaran dosen itu misalnya gitu kan. Gitu ya. Oke. Kurnya sama-sama pengampu ya. Ini kan dosen semua ini. Itu kan kurangnya akses mahasiswa untuk mendapatkan kerja. Ini kan dari luar juga, bukan dari mahasiswa kan. Belum saya modul, cuma yang dua ini kayaknya yang belum, yang masih menyangkut ke mahasiswa. Kenapa? Karena penyebab ini akan kita selesaikan. Kalau kita penyebabnya dari mahasiswa, artinya mahasiswa yang menyelesaikan. Iya kan? Jadi misalnya tadi, mahasiswa nanti yang meningkatkan. Tapi kalau kata dari kita, misalnya tadi masih rendahnya motivasi masih kurangnya motivasi dosen terhadap mahasiswa untuk produktif misalnya seperti itu. Maka kan dosen nanti akan mengatasinya. Ya kan bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi mahasiswa seperti itu. Ya. Oke. Lanjut tinggal dua itu aja diganti. Ke bawahnya lagi Nadila. Nah, gagasan kreatifnya oke. Bukan pelatihan dosen, bukan modul pelajaran, oke. Terus ada berapa gagasan kreatifnya mengadakan pelatihan? Tipenya membangun motivasi, kemudian meningkatkan kesamaan. Mirip-mirip sih coach, ini ada dan. Iya, enggak apa-apa sih. Membuat bahan aja. Oke, terus dari situ maka dibuatlah yang tadi ya, McNamara tadi ya. McNamara maka Nadila terpilih membuat bahan aja. Oke. Membuat bahan ajar mata kuliah Kapita Selecta. Nah, nanti rencananya bahan ajar untuk 1 semester atau gimana? Berapa pertemuan itu? 16 include UTS sama UAS coach. Jadi 14 pembelajaran. 14 pertemuan. Nah, maksudnya bahan ajar itu untuk 14 pembelajaran itu? Atau gimana? Iya coach, untuk 1 semester kebanyakan ya coach. 1 semester itu semester ya. Oh ya, untuk 1 semester. Artinya nanti di saat habituasi nanti
itu ada jadwal Nadila ngajar ya? Ada nggak jadwal Nadila ngajar? Ada. Nah, Ada, Coach. berapa pertemuan di kalau menurut jadwal itu? Ini berapa SKS ini? 2? 2, Coach. Oh, 2. Artinya 1 Jadi minggu cuman iya 2. Nggak mungkin Cuma 4 4 Nadila. Kan pertemuan. di awal kan nggak mungkin kita langsung penerapan Banajar. Di awal minggu-minggu pertama kita melakukan itu pasti persiapan dulu kan, menemui mentor, menyusun rencana. Mungkin Nadila bikin apa layout poin-poin apa yang mau dimasukkan ke Banajar, mungkin gitu kan? Di Iya, pertemuan Coach. 2 minggu itu mungkin belum, karena minggu kedua mungkin mau masih mencari referensi, browsing referensi, membuat draft, mungkin gitu kan? Paling untuk Iya, penerapannya Coach. 3 dan minggu keempat itu 2 kali pertemuan kan, nah Iya. gitu. Tapi nah kontribusinya kan itu untuk tahun depan untuk semester dalam 1 semester kan. Oke, baik. Iya. Jadi itu, nah kemudian bahan ajarnya nanti akan berbentuk apa itu? Berbentuk hard copy atau soft copy yang mau diberikan? Soft copy, Coach. Pakai soft copy ya? Iya, soft copy. Soft copy. Jadi membuat bahan ajar untuk peserta. Rencananya soft copy-nya mau bagaimana? Mau pakai barcode? Iya, mungkin mau di barcode-in gitu aja, Coach. Biar Oke. Biar kelihatan smart ASN-nya ya. ya Iya. itu benar. Oke. Jadi kalau misalnya kalau cuma kita kasih soft copy itu ya, kalau kata anak sekarang B aja itu yang kayak gitu. Nah, kan? Iya. Iya. Oh, udah dikirim ini. Oh, ini buka ini, link ini atau ya B aja. Tapi kalau misalnya ada barcode agak sedikit greget lah gitu ya. Wih, keren tuh, scan barcode dulu. Weh, gitu kan. Tapi kan sama saja kan cuma. Ya. Oke, jadi membuat bahan ajar mata kuliah peserta. Oke. Oke, ini jadi sesuaikan dengan judulnya isunya. Isunya tadi kan belum optimalnya tadi ya. Iya, Coach. Nah, jadi judulnya bisa optimalisasi. Optimalisasi pembelajaran mata kuliah. Nah, gitu materi. Di isu paling atas. Ah, belum. Jadi, Ini. stop. Iya. Itu kan jadi karena isunya belum optimalnya, maka optimalisasi pembelajaran mata kuliah Kapital Selekta Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui penyusunan bahan ajar, gitu. Dengan menggunakan barcode atau bahan ajar yang ada barcode gitu kalimatnya, ya. Oke, Coach. Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau kamu udah sempat nulis ini sudah saya rekam, nanti kita bisa ditonton ulang ya. Oke, udah Ya, dapat. Coach. Sudah, Nadila sudah. Itu siapa tadi yang cowok tadi? Agung ya? Agung dulu agak Agung marah. Ayo Gong. Mana Agung tadi? Agung sudah tadi? Siap, Coach. Jingok lah dulu banyak kami nih, Coach. Oh iya Gong. Oh, kaget kata kau, coach tidak menerapkan nilai prestasi pelayanan, dibeda-bedakan, mentang-mentang ibu-ibu didulukan, gitu ya Gong ya? Iya, Tidak, mentang-mentang Coach. cowok, ya, iya. Padahal kami menerapkan kan ada prestasi pelayanan kan, memberikan layanan yang sama tanpa memandang jenis kelamin, suku gitu kan? Ayo Gong. Udah, Gong, kami Siap, tahu, Coach. Gong. Jam Ini, kau Coach. tuh, ya, kau tuh pakai jam baru kami tahu, Gong. Nggak usah dipamer-pamer ke, Gong. Hai, Coach. Oke, Coach. Salah pula, Coach. Ini, Coach. Iya. Isu. Dari awal, Gong. Dari depan. Kami ini dari PGS ini, Coach, awal datang dulu diamanahkan untuk ke mengelola perpustakaan sebenarnya, Coach, ya. Karena Oh, di gitu. PGSD ada perpustakaan tapi belum ada yang mengelola, terus juga kalau bahas itu mati suri lah perpustakaan itu. Oh, gitu. Nggak ada. Nah, kebetulan kami dari PGSD ini kami juga ada penjurusan kami bahasa Indonesia. Jadi magister pendidikan dasar tapi untuk Konsentrasi kayaknya ya. konsentrasi bahasa Indonesia itu, Coach. Jadi makanya Oh. kami diarahkan ke sini, Coach. Kalau Nah, ini Nurdin? gimana, Coach? Nurdin Kamil? Kawanmu bukan? Belum Bukan, Coach. Ini, Coach, itu untuk yang- isu Ya, pertama lanjut. itu belum adanya SOP perpustakaan di prodi PGSD. Ini khusus perpustakaan di prodi PGSD, Coach, ya, karena prodi PGSD itu jauh dari kampus utama, Coach. Terus belum adanya penyimpanan skripsi digital mahasiswa PGSD.
Yang ketiga, kurangnya minat baca mahasiswa. Yang keempat, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam diskusi kelas. Yang kelima, terlambatnya pengumpulan tugas. Maksudnya di sini masih banyak mahasiswa tuh mengumpul tugas itu tidak mengikuti Tepat waktu deadline-nya. ya. Nah, ketiga, selama kami mengajar juga ada keterbatasan waktu untuk tanya jawab ke mahasiswa mengenai mata kuliahnya, Coach. Untuk kalau dampaknya untuk itu isinya ya, Coach ya. Biar cepat langsung aja Ya. ke ini, Coach. Langsung ke analisis. Analisisnya setelah kami analisa, kami APKL-nya itu yang paling mendekat itu terutama dengan tusi kami itu, Coach, kurangnya minat baca mahasiswa di perpustakaan karena belum kurangnya minat baca mahasiswa di perpustakaan. Mahasiswa jarang mengunjungi perpustakaan dan jarang meminjam buku, sehingga kunjungan rendah dan pemanfaatan sumber daya terbatas. Dengan ini, minat baca yang rendah mengakibatkan keterampilan literasi menurun dan prestasi akademik terancam. Mahasiswa lebih memilih sumber dari yang belum kredibilitas. Itu, Coach. Terus untuk ini, kelayakan itu sangat layak untuk ditangani dengan cara kreatif dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam promosi literasi. Ini sangat penting untuk literasi karena literasi berkorelasi langsung dengan kesuksesan akademik mahasiswa, perkembangan intelektual dan kualitas lulusan. Itu untuk yang kami ambil isunya, Coach. Kemudian penyebab isunya itu ada beberapa. Setelah isu tadi kami ambil, penyebabnya itu, Coach, ada kurangnya promosi bacaan yang menarik, keterbatasan variasi bahan bacaan yang relevan, minimnya program literasi yang melibatkan mahasiswa, kurangnya akses yang mudah dan nyaman ke perpustakaan, terus tidak adanya kegiatan berbasis komunitas atau kelompok baca. Kemudian tidak ada insentif atau motivasi bagi mahasiswa untuk membaca. Dari situ kami analisis USG, kami ambil yang ini, Coach, yang minimnya program literasi yang melibatkan mahasiswa, Coach. Nah, setelah itu kurangnya tidak ada minimnya program literasi yang melibatkan mahasiswa. Dengan ide kreatifnya kami ambil ini, Coach, kegiatan baca bareng, yaitu membuat, kami rencananya mau buat ini, Coach, membentuk komunitas baca nanti, Coach. Komunitas baca bareng di PGSD itu untuk menghidupkan perpustakaan lagi gitu, Coach. Intinya di situ, Coach. Oke. Ini yang gagasan terpilihnya dari analisisnya ada nggak pakai analisisnya? Ya itu lupa yang itu, Coach. Nggak pakai yang analisis terpilih, nggak yang itu. Ada ide kreatif, saya tampil aja kira itu, tapi ide kreatif yang terpilih itu nggak pakai yang itu, Coach. Ya, udah pakai yang apa yang Namara itu nggak pakai. Oke, nanti bikin di revisi, Ya, saya bikin itu. supaya kan ini kan banyak gagasan nih. Kan Ya, Coach, banyak gagasan. Kan banyak itu ide kreatifnya kan, tuh banyak ada pojok bacaan, books web day dan sebagainya itu kan. Jadi dasar penentuan Agung itu melaksanakan yang mana dari gagasan ini ya bisa menggunakan McNamara itu. Oke, siap, Coach. Oke, jadi kegiatan baca bareng. Oke, kayaknya cuma kegiatan baca bareng atau ada kegiatan lain? Bikin komunitas itu, Coach. Jadi kegiatan baca bareng itu komunitas baca. Jadi komunitas membaca, komunitas itu nanti dari komunitas itu kita bikin kegiatan baca bareng. Ada ini untuk kegiatannya itu seperti ini, Coach. Jadi ide nanti gagasan ide kreatifnya itu membentuk komunitas baca. Benar nggak? Nah, Kalau Coach. gitu kan? Ya kan? Membentuk komunitas baca. Ya, nah, yang baca bareng dan sebagainya itu masuk kegiatan itu ya? Itu enggak, Gung? Masuk ya. kegiatan, Gung? Nah, ya. Jadi dari pembentukan dari awali memang belum ada sih di PGS-nya belum ada. Komunitas baca, komunitas bacanya memang belum ada. Belum ada, Coach. Belum ada, Coach. Nah, jadi nanti rencananya Agung itu mau membentuk komunitas baca dan langsung nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi kan, Ya, yang Coach. katanya ada baca bareng dan sebagainya itu, ya kan?
di mana nanti muaranya ke isu yang diangkat nanti peningkatan minat baca ya. Minat baca, meningkatkan literasi Coach. Oke. Jadi peningkat judulnya aja. Jadi isunya diganti aja, Gung. Tidak usah. Coba jangan isu terpilih. Kalimat isu terpilihnya bukan perpustakaan. Hah? Coba. Tadi kan yang terpilih perpustakaan nomor 1 tadi, bukan? Soalnya minat baca Dari mahasiswa di perpustakaan. USG, Benar, Gung. Coach. Ini Coach, minimnya program. Oh, enggak. Oh iya benar. Enggak, ini yang isu ini ya Coach ya. Isunya itu kurangnya minat baca mahasiswa di perpustakaan. Itu yang saya pilih. Tapi Penyebabnya, kok kenapa yang USG minimnya? Yo. penyebabnya ini kok penyebab isunya. Penyebab isu Oh, hari itu ini. penyebab itu. Coba lihat judulnya. Oh, judul tabelnya penyebab isu kan? Ini Oh, penyebab isu. penyebab. Oke. Minimnya program literasi yang melibatkan mahasiswa. Jadi, oh itu ya nomor 1 itu kan minimnya program literasi itu ya. Oke, Ya. boleh ya, boleh dari Fishbone boleh. Artinya untuk yang penyebab lain tidak dicarikan gagasan kreatif ya, Gung ya? Ya kan? Ya. Iyalah, enggak lah. Kan kamu sudah pakai penyebab USG. Yang kata saya tadi yang ada tiga yang saya tampilkan tadi, Gung, itu kalau yang kata saya yang pertama itu masing-masing penyebab dicarikan gagasan. Baru dipilih pakai McNamara kan? Ya, Nah, Coach. kalau yang Agung ini, kalau saya melihatnya, dari penyebab itu dianalisis lagi pakai USG, maka terpilihlah penyebab utamanya itu minimnya program literasi. Ya kan? Nah, Ya, untuk Coach. mengatasi minimnya program literasi, Agung merumuskan beberapa gagasan alternatif. Ya kan? Ya, Nah, Coach. untuk meningkatkan program literasi. Ya kan? Meningkatkan apa namanya program literasi itu? Ya, oke. Nah, dari beberapa gagasan itu mau dijalankan semua atau mau satu gagasan yang mau dilaksanakan di 30 hari ini? Satu Coach. Yaitu pembuatan tadi Kegiatan komunitas baca baca bareng ya. komunitas. Mana ya Coach? Ini Coach. Nah, yuk. Yang mana? Ini Coach. Di kereta itu ada 6. Ini Coach, kegiatan baca. Oh ya, komunitas baca itu baca bareng tadi kan? Oke. Nah, dasar pemilihan ini kan yang kata saya tadi, Gung, yang kata coach tadi pakai Namara ya, Gung ya. Ya, Coach. Nanti perbaiki Coach. Oke ya, maka terpilihlah komunitas baca. Oke. Nah, coba lihat ke isunya tadi, Gong. Isu terpilih tadi apa tadi, Gong? Isu. Isu terpilih tadi? Isu Isu, terpilih. kembali ke isu. Iya, yang isu terpilih. Yang USG. Isu terpilih dari USG. Penyebab isu. Isu Isunya. terpilihnya. Isu. Kok isunya itu? Kurangnya minat baca mahasiswa perpustakaan karena penyebabnya kurangnya literasi gitu ya. Program literasi ke ininya nggak ada Coach. Nah, itu yang saya tadi kalau begitu jangan kurangnya minat baca mungkin belum optimalnya atau masih rendahnya literasi mahasiswa kan? Oh gitu Coach. Ya, di mana penyebabnya itu kan tadi saya bilang ke ini tadi ke Nadila, ke Indah tadi kan penyebabnya kan dari dalam kita dosennya. Nah, maka karena apa? Karena dari penyebab ke dosennya itu tadi minimnya program literasi yang diselenggarakan oleh dosen kan? Iya kan? Nah, gitu. Ya. Jadi Agung tuh ini niatnya itu mau meningkatkan minat baca atau literasi. Sama enggak, Gung? Minat baca dan literasi, Gung. Iya, nanti coba dipikirkan lagi, Gung. Sama enggak? Minat baca dengan literasi. Nanti ini karena kita mau membuat judul, Gung. Kalau misalnya dia beda, ya artinya jangan kurangnya minat baca, masih rendahnya literasi mahasiswa ya.
Tapi kalau coba kita cari referensi, kalau dia sama, ya sudah, maka judul kita jangan peningkatan literasi, tapi peningkatan minat baca mahasiswa, gitu. Oh, Ya. siap Coach. Nah, itu diperbaiki lagi kalimatnya Coach. Ya, jadi kalau judulnya bisa jadi gini, Gung. Peningkatan minat baca mahasiswa PGSD Universitas, nah gitu ya. Oke, siap Coach. Melalui pembentukan komunitas baca. Hmm. Tuh. Tapi kalau memang dia berbeda, literasi dengan minat baca, peningkatan literasi mahasiswa. Oh, Peningkatan siap Coach. literasi mahasiswa PGSD Universitas Unip ya. Menip Coach. Berarti Ah. hilangkan kan masih minat baca di perpustakaannya dihilangkan aja berarti Coach ya kalau memang Ya, ini diganti dikasih. dengan literasi. Judul ini isu sini ya. Jadi peningkatan minat baca, peningkatan literasi mahasiswa PGSD Universitas Bengkulu melalui pembentukan apa tadi? Komunitas Komunitas. baca. Nah, nanti Siap. di kegiatan baru, Gong. Ada kata kamu tadi kegiatan baca bareng, kegiatan Oh, pembuatan pojok ini, pojok baca itu bisa jadi masuk kegiatan nanti. oke, Jadi siap Coach. jadi setelah terbentuk komunitas baru kegiatan dari komunitas itu sendiri apa? Salah satunya Siap kata Coach. Agung tadi baca bareng gitu ya. Oke. Begitu Gung ya. Siap Coach. Iya. Nanti coach tanya dengan kawan coach yang di PGSD itu ya. Ini Siap Agung ini Coach. ada nian apa? Bikin ini nian apa? Siap Coach. Cross check ya. Iya. Makasih Coach. Oke, gitu Gung ya. Coach. Oke, lanjut. Terima kasih, Coach. Ya, Izin silakan Deno. presentasikan. Setelah tak lihat-lihat, Mona dengan Ana ini mirip ya. Ada kemiripan ya. Kakak adik, Coach. Oh, kakak adik. Apakah mungkin kalian saudara yang tertukar? Saudara. Izin, Ya, ya. Coach. Pertama, tentang yang identifikasi, saya ngambil yang smart ASN-nya, ISAFL-nya. Satu, belum optimalnya pengembangan buku panduan, cara mengekspresi bahan baku alam dengan teknik maserasi di Departemen Fitofarmakologi Universitas Jambi. Ini Coach, karena belum ada, terus tersedianya buku panduan, terus dampaknya mahasiswa, seperti itu Coach. Yang kedua, saya lanjut, belum optimalnya fitur presensi online. Terus yang ketiga, belum optimalnya pengembangan media pembelajaran berbasis SKIM atau Kahoot. Terus yang manajemen ASN-nya, yang pertama belum optimalnya penyusunan dokumen inventarisasi terkait ketersediaan alat dan bahan di laboratorium medis FKIK Universitas Jambi. Yang kedua, optimalisasi protokol cuci tangan pada wastafel di lingkungan kampus. Yang ketiga, optimalisasi pemilahan sampah organik dan anorganik di lingkungan kampus. Terus yang selanjutnya, Coach. Apakah tampak, Coach? Yang ini? Ya. Baru nomor 3 itu. Oh, nggak nyambung ininya tadi. Salah. Ya, itu yang tadi yang tugas pertama. Yang ini yang tugas Oh iya, kedua. tugas pertama kan baru batas mengidentifikasi isu, betul. Iya. Tugas Ini kedua tugas yang kedua memilih apakah isunya, mana yang menentukan udah isu tampak ya, prioritas Coach? tadi? Belum? Atau Udah ditutup pakai. dulu yang Oh, iya. tugas pertama ini coba? Ya, sorry. Tadi nggak nyambung. Yang ini
Oh, ada nih. Dari Ya, narasi yang Denok buat itu saya baca tadi sudah terpilih ya? Core issue ya, apa tadi? Buku oh panduan yang tadi ya? langsung ke apa terakhir aja ya, yang Iya, iya. Oke, boleh, boleh. uh, yang gagasan itu. Nah ini kan belum terpilih, belum optimal pengembangan buku panduan tadi kan? Iya, ini yang pakai Fishbone. Itu yang fishbone-nya kan? Iya, sudah terpilih. Untuk intinya sih sudah terpilih tentang pengembangan apa buku panduan cara mengekstraksi bahan alam dengan teknik maserasi di Departemen Fitofarmakologi Universitas Jambi. Itu Niatnya itu nanti praktikum atau apa itu? Praktikum atau apa itu? apanya? Mengekstraksi praktikum, Eh, mengekstraksi itu praktikum. iya, praktikum berkaitan dengan Oh, lab. Jadi itu niatnya tuh nanti apa? gimana? Gimana? Iya, niatnya kan nanti dibuat barcode. Sebenarnya tuh masih bingung coach antara membuat pedoman video apa pembelajaran pakai animasi atau membuat ini pakai barcode karena kemarin sudah ketemu kajurnya. Mentornya sebenarnya belum dipilih, tapi kami ke kajur dan Hmm. kaprodi dulu, terus suruh ke apa PJ divisi dan kebetulan saya divisinya kan baru diberikan kemarin. Hmm. Jadi baru ada ini coach. Saya belum ketemu sama PJ divisinya. Jadi cuma kan kemarin ada tugas coach. Jadi saya baru mengambil ini. Oh gitu. Tapi ini rencananya Niatnya kan sih mau dijadikan aktualisasi kan? iya, paling Heeh. nanti kalau misalnya PJ-nya nggak setuju, tetap metodenya sama, tetap buku panduan. Nanti kalau nggak video pembelajaran atau nanti ini apa dibuat barcode atau e-book kayak gitu Oh seperti iya. itu sih coach yang Nunggu mentornya ya, korelasinya. nunggu ada kepastian Iya, mentornya Dan. Ya iya. Ini kan mentornya kan belum yang tahu penting kan? ada ya korelasi sama Smart ASN itu sih niatnya seperti itu. Mm-mm. Atau Kan gini ada aja, atau gini aja gimana? ini apa? Disiapkan saja. Kemarin ada loh yang kata saya bimbingan saya tuh kayak sama kayak gini juga. Dia Iya. di lab kan di lab. Jadi rencana dia tuh mau bikin panduan dan video tutorial. Nah, tapi Ya. pembuatan video tutorial itu pada saat penerapan buku panduan. Jadi dia bikin panduan dulu, kemudian dipraktekkan dengan mahasiswa praktek pakai buku panduan itu, tapi di videoin sama dia. Nah, nanti akan dijadikan video tutorial Oh, untuk yang selanjutnya gitu. oke. Paham ya dokter ya. Iya. Mm-mm. Kalau Berarti memang Denok bingung mau berarti video, pertama mau video. ya. Jadi videonya bukan harus Denok yang bikin. Mahasiswa itu misalnya pada saat Denok Oh, ngajar, nah ini ada buku panduan, ayo kita praktek ya. misalnya buku panduannya divideokan gitu. Nanti dirapikan, jadi kan, nah nanti produknya dan jadi video tutorial dari buku panduan itu. Jadi mahasiswa yang melaksanakan. Berarti udah implementasi gitu ya, Coach ya. Iya, betul. Dibuat buku panduannya diimplementasikan. Nah, pada saat implementasi itu, dia bikin video. Jadi produk aktualisasinya itu buku panduan dan video tutorial gitu. Berarti yang diujikan berarti nanti untuk bagian saya tuh yang buku panduan, tapi nanti dibuat barcode aja udah cukup berarti coach kira-kira. Sudah cukup, boleh. Tapi setidaknya kalau buat buku panduan, kita juga harus ada semacam uji coba kalau dia masih draft ya. Kalau dia yang sudah karena proses pembuatan buku panduan itu kan kita tidak serta-merta langsung press jadi buku ya. Tapi bisa Ya. jadi ada nggak nanti ada apa ya review dengan dosen senior, review dengan rekan sejawat gitu kan. Kemudian mendapatkan feedback misalnya dari Kaprodi atau dari Kaju, nanti hasil itu kan ada perbaikan draft kan sebelum finalisasi kan berdasarkan review dari Iya benar. misalnya iya dari dosen senior, dari rekan-rekan teman sejawat sesama dosen muda, dari Kaprodi, nanti Denok bikin apa ya catatan-catatan. Nah, perbaiki modulnya tadi atau buku panduannya tadi. Nah, baru lah sudah perbaiki, baru launchingnya kan. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat pembuatan buku panduan walaupun masih draft itu tidak menutup kemungkinan mulai dikerjakan dulu, dilaksanakan, dipakai dulu. Nanti selain mendapatkan review dari orang-orang tadi juga mendapatkan review dari mahasiswa.
Jadi anggap Mas itu ya uji coba pertama menggunakan buku panduan itu. Nanti mahasiswa kan memberikan masukan kan. Oh Bu, kayaknya kalau ini kayaknya agak ribet Iya. Bu. Ada nggak Bu cara yang lebih ringan? Nanti kan Dana mikir, oh ada cara lebih ringan, ada yang lebih mudah. Dirubah di buku panduan itu. Jadi bukan hanya dari ini, bukan hanya dari sesama dosen, bisa juga dari mahasiswa. Makanya saya tanya tadi, Dana, ini Berarti ada pretest post-test gitu ya? bisa. Makanya saya tanya tadi, ini mengekstrak bahan baku alam ini, itu tuh kegiatan di labor atau apa gitu? Sebenarnya kegiatan di labor, tapi ini berkaitan dengan divisi saya. Saya kan penjurusannya fitofarmakologi, seperti itu. Ada mata kuliahnya juga. Oh gitu. Ya maksud saya Tapi kalau ada misalnya prakteknya memang. ada prakteknya ya? Ada, kan FKIK ada sistemnya gitu. Ya. Yang kemarin tuh yang kata saya kasih contoh itu anak FKIK juga rasanya. Unsri atau Oh, Unja ya? Coach. Adel namanya. Adel, Oh, ya. Adel. Dokter Adel misalnya. Apa siapa ya lupa kan. Dia kayak sama kayak gini juga, tapi dia penggunaan tikus untuk percobaan itu loh. Jadi Oh iya, katanya kawan saya, Coach. Ya, Adel ya, Adel namanya. Adela bukan? Nisa. Iya. Oh iya, bukan ada Anissa ya. Nah, Nisa tuh saya coachnya. Anissa kan? Iya, ya, Itu. makanya belajar juga dari Nisa. Nah, pas itu Dena tanya-tanya ke Nisa, kemudian coachnya sama, jadi Nisa udah tahu kan. Style coachnya udah tahu deh kan, style saya, oh coachnya minta gini-gini, udah tahu kan. Jadi kalau saran-saran coach ya teruskan saja yang ini, tetap yang ini. Cuma bedakan Ya. saja kalau Nisa itu tentang yang praktik-praktikus, yang Deno ini tentang mengekstrak bahan baku alam ini. Gimana? Iya. Ya, bisa, Gimana Coach. saya? Iya. Artinya tetap yang ini. Kalau saran coach ya tetap yang ini. Nanti pada saat dapat mentor ya kalau yang ini ya yakinkan saja mentornya bahwa memang kita perlunya yang ini sekarang, yang originnya ini sekarang gitu. Ya kan? Iya. Iya. Oke. Nanti kalau Coach, terima kasih. jadi nanti untuk judulnya nanti sambil jalan aja. Yang penting sebelum RA itu sudah dapat judul ya, karena harus ditulis judulnya itu ya. Di seminar nanti harus ditampilkan judulnya. Ya. Ya nanti tidak apa-apa Deno. Nanti sering-sering aja chat saya. Nanti kalau ada perkembangannya nanti kan bisa kita ini. Ya. Iya. Oke. Siap, Coach. Enak tuh ada ini ada temannya kan bisa sharing gitu. Oke Deno. Sharing. Oh iya. Iya. Siap, Coach. Masih Terima ada kasih, kayaknya satu Coach. orang lagi deh, satu orang lagi ya. Siapa yang belum ini ya? Yang belum pernah sama sekali nih. Deki belum, Bagas udah belum Bagas? Sudah, Coach. Oh sudah. Kemarin Jangan sudah marah Gas, ngomong baik sudah Gas. Oke, gaya mau kayak marah gitu. Nurholi sudah? Oh Hasrita belum ya? Hasrita Sudah, Coach. Kapan Lis? Perasaan udah kati Lis. Hah? Nah, ya silakan Hasrita. Coach mau nanya, kemarin kan rencana pengambilan kan modul ajar. Nah, kemarin sempat konsul lagi, habis kita konsul pagi, siangnya kan ke kampus lagi. Konsul sama Kaprodi karena mentor kami belum dapat kan Coach dari Universitas Bengkulu ini. Iya betul ya. Jadi konsul itu ternyata modul ajarnya ada dari 2022, tetapi tidak dimanfaatkan, Coach. Tidak dipakai gitu dalam proses pembelajaran karena beberapa materinya tuh tidak sesuai sama RPS. Oh, artinya belum diupdate ya? Belum dimutakhirkan? Iya, pemanfaatannya tuh karena salah satu juga tidak diwajibkan ke mahasiswa untuknya itu, Coach. Punya si modul ajar itu. Jadi rencana ke depan Hasrita gimana? Pengennya sih membuat pengembangan bahan ajar berbasis e-modul tentang mata kuliah kesehatan perempuan itu, Coach. Artinya kayak pedomannya tetap modul yang lama, tapi dengan melakukan semacam revisi lah gitu ya, pengembangannya. Iya, misalnya penambahan materi yang tidak ada, kemudian gitu. Pakai barcode gitu atau e-modul yang bisa diakses semua mahasiswa gitu maksudnya, Coach. Jadi gimana? Jadi gitu. Jadi
Judul kemarin apa judul kemarin? Apa belum Belum, merumuskan judul? belum, Jadi nanti judulnya tadi belum. ini tadi yang kata si Hasrita tadi apa yang modul berhubungan dengan modul tadi? Pengembangan ya? Pengembangan modul. Iya, pengembangan. Itu Jadi bisa kan? bisa. Jadi nanti di isu di depannya melalui pengembangan modul gitu. Di inovasinya di belakang. Ya. Artinya bukan bikin modul dari nol gitu ya. Ya kan? Iya, iya Coach. Karena setelah dikulik lagi ternyata ada karena mau akreditasi 2022 kan. Cuma habis akreditasi itu dibuat tapi tidak diterapkan untuk jadi Iya. Jadi ini ya, jadi apa? Dimuseumkan gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu Coach. Oke, ya enggak apa-apa, bisa Hasrita. Yang seperti itu bisa. Jadi Hasrita tidak perlu ini ya, tidak perlu lagi belajar dengan pegawai SPBU kan? Kita mulai dari nol ya, nah gitu. Iya. Bikin modulnya maksudnya. Oh iya Coach. Bikin modulnya bukan kayak pegawai SPBU mulai dari nol gitu ya. Jadi betul, pas pengembangan modul yang ada. Oke. Nah, kalau kalimatnya penyusunan baru penyusunan modul, baru yang pegawai SPBU tadi, Hasrita, dimulai dari nol, mulai dari awal gitu ya. Nah, tolong nanti Hasrita masukkan salah satu kegiatannya adalah mereview modul. Kegiatan awalnya ya. Jadi karena itu merupakan kegiatan. Nah, mungkin bisa jadi kegiatan kedua mungkin. Kegiatan keduanya adalah mereview modul yang sudah ada. Nanti outputnya berupa catatan-catatan dari Rita yang mana yang masih kurang dan yang mana yang tidak lagi relevan. Bisa jadi kan? Dengan RPS yang ada sekarang seperti itu. Ya kan? Masukkan saja kegiatan itu, salah satunya mereview modul. Karena judulnya pengembangan. Ya, kalau penyusunan baru enggak ada. Penyusunan itu bukan mereview modul lagi dia, tapi membuat dari nol tadi kan. Cari referensi, membuat draft. Oke. Itu kalau penyusun. Oke, bisa seperti itu. Masukkan saja salah satu. Ini Coach, nanti penerapannya di akhir gimana ya Coach? Karena kan mata kuliahnya itu di semester depan, belum di semester ini. Nah, nanti ini aja. Before after-nya itu nanti perbandingan modul yang lama dengan modul yang hasil pengembangan. Itu satu ya. Nah, kemudian nanti adakan juga buat juga kegiatan review. Nah, hasil review dari reviewer itulah nanti. Jadi tidak ada penerapan itu, tidak ada penerapan, masuk ke perencanaan. Kan mata kuliahnya semester depan, ya kan? Iya. Makanya jadi siapa dosen yang mengajar mata kuliah itu minta tolong nanti review ini Hasrita misalnya, Bu atau Pak, saya sudah melakukan ini modul yang kita ada dan ini sudah saya kembangkan dengan ada beberapa penambahan. Mohon reviewnya gimana? Nah, gitu ya. Ya, hasil review itulah nanti apakah sudah pas, apakah perlu ditambah lagi, nanti itu yang dimasukkan di laporan juga kan. Nah, untuk penggunaannya nanti kan di laporan akhir, tapi di laporan akhir itu kan ada bagian rencana tindak lanjut. Rencana itu masuk ke rencana tindak lanjut. Jadi untuk rencana tindak lanjut penerapannya di semester depan gitu. Untuk penerapan. Iya gitu. Ya. Oh iya Coach. Oke. Terima kasih Coach. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mona. Ya Coach, saya mau bertanya Coach, ini kan nanti dari semua kegiatan yang udah kita sampaikan di tulisan itu, apakah pada saat pengaktualisasian di kampus itu mau bisa bikin lebih dari satu kegiatan nggak Coach yang yang 1 bulan itu? Kalau kegiatan kan memang harus lebih dari satu, Mon. Oh, lebih dari iya, satu iya. gagasan, Mas. Atau lebih satu gagasan? Lebih dari satu gagasan mungkin maksudnya ya. Oh iya. Oke. Berarti boleh nggak kalau misalnya kan itu kan 4 minggu ya, 1 bulan, sekali seminggu gitu Coach? Apa sekali seminggu? Kegiatannya. Sekali seminggu maksudnya dalam satu minggu cuma satu kegiatan? Iya.
Oh, bisa saja. Kan nanti kan di rancangan ada jadwal. Di rancangan Oh kan iya ada oke menyusun oke. jadwal. Iya, di rancangan nanti ada menyusun jadwal yang kamu masukkan. Jadwal. Ya. Jadi misalnya kegiatan ini dilaksanakan kapan, minggu keberapa, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Iya. Jadi Oke, thank maksud you saya, coach. Ya. maksud saya 4 kegiatan itu tidak harus 1 minggu 1 kegiatan. Tidak harus, artinya boleh kan, kalau tidak harus kan. Nah, kalau kalian misalnya Oke. punya 5 kegiatan, tapi dalam 1 minggu ada kegiatan berbarengan bisa. Misalnya kegiatan ke-1 1 minggu selesai, kegiatan kedua dimulai dari masih di minggu ke-1 separuhnya, nanti sisanya di minggu kedua, bisa. That's okay, aman Mon. Oh, jangan Oke, kepikir. coach. Iya. Ada lagi sebelum saya tutup? Coach, ini coach yang Ya. terkait kalender kegiatan, coach. Jadi itu terhitungnya mulai dari kapan, coach ya? Nah, terhitungnya mulai dari kalian ini, dari kalian selesai seminar. Oke, oke, oke. Selesai seminar kapan selesai seminar? Kalau nggak salah tanggal Selesai 12 ya? seminar rancangan 15. maksudnya Nurholis. Iya, iya, siap, Seminarnya coach. 14-15. Heeh. Siap, coach. Kalian ada dapat schedule enggak? Kalau Ada, kalau ada schedule-nya dia dilihat schedule dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ininya itu. Kalau ada schedule-nya. Oke. Ya. Silakan kalau ada lagi. Coach, Coach, sekali lagi. oh iya. Silakan. Coach, izin sekali lagi. Mm-mm. Terkait judul, Coach. Setelah saya pikirin, boleh masuk nggak kalau saya buat optimalisasi pemanfaatan bahan ajar mata kuliah kesehatan perempuan dan keluarga perencanaan keluarga melalui pengembangan modul di Prodi D3 Kebidanan. Optimalisasi Pemanfaatan bahan ajar mata kuliah KPPK. Optimalisasi. Dengan Atau melalui pengembangan. Atau pengembangannya letakkan di depan saja, Srita. Oh, di depan aja. Pengembangan. Ya. Pengembangan modul ajar mata kuliah apa gitu ya. Ya. Itu untuk apa tadi? Untuk mengoptimalkan pembelajaran apa? Pembelajaran mata kuliah sudah disebutkan di awal kan? Sudah disebutkan. Usahakan jangan 2 kali. Jadi kalimatnya kan ringkas. Dengan modul ajar untuk mengoptimalisasi. Ya. Untuk Usahakan jangan ini. Gimana tadi? Pengembangan modul ajar. Mata kuliah KPPK untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Ya, gitu. Proses pembelajaran di Prodi D3 Kebidanan. Nah, Kebidanan Universitas Bengkulu, ya. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Coach, sedikit aja, Coach. Oh, boleh. Coach, kan kemarin itu kan yang punya anak tuh ada modul, cuman kan kemungkinannya Kak Jurnya maunya minta terkait teaching factory. Nah, nanti kalau misalnya teaching factory itu nanti kalau diaktualisasikan kegiatannya di kampus, itu tuh misalnya mini pabriknya belum ada, gimana, Coach? Belum ada mini pabriknya, belum ada. Gimana mau menerapkan kalau belum ada mini pabriknya? Coba. Ayo, gimana? Iya sih, Coach. Paling nanti diskusikan dengan mentor gimana, ya. Diskusikan dengan mentornya gimana kan? Gimana nih, apakah kita mau bikin pabriknya dulu gitu, atau gimana gitu. Kalau memang mentornya lebih mengarah ke sana, pokoknya ikuti apa maunya mentor, diikuti ya. Karena nanti kan lebih banyak ke mentor itu kan. Dan juga mentor yang lebih tahu gitu, ya. Iya, Coach. Makasih, Coach. Oke, baik. Kurasa cukup ya.
nanti gini ya, kalau masih ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp saja, di WA saja silakan. Ya, rencana tadi saya mau menampilkan apa ya? Apa sih isi dari rancangan itu, tapi karena waktu tidak mungkin kita ini aja nanti. Nanti kita adakan di luar yang terschedule di LMS saja ya. Zoom-nya nanti berbarengan juga mungkin dengan angkatan 9 biar sekaligus ya. Oke, nanti saya kasih tahu tentang apa sih isi dari rancangan itu ya. Atau kalau sudah punya teman yang sama, yang sefrekuensi, wah sefrekuensi yang sama coach-nya dengan saya, kayak siapa tadi? Siapa tadi yang tadi? Nadila ya? Deno ya? Coach. Nah, kayak Deno, mungkin Iya. Deno sudah bisa tanya-tanya ke Nisa kan? Apa sih isi rancangan kamu kemarin gitu? Nah, kan bisa. Karena saya mintanya kemarin dibuat pakai Canva, jadi dia berbentuk agak majalah, penampilannya bagus gitu ya. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, Coach, satu demikian. lagi, Ya, maaf. apa Mon? Satu aja. Boleh. Besok ujian kan besok. Kalau saya lihat di jadwal besok ujian. Ya, Iya. evaluasi akademik. Evaluasi akademik Oke. itu tidak ditanya ini, Mon. Tidak ditanya tentang aktualisasi. Evaluasi akademik itu mengukur seberapa jauh atau seberapa tinggi pemahaman peserta terhadap substansi yang ada di modul. Oke. Oh, jadi enggak ditanyakan aktualisasi. Paling yang ditanyakan itu nilai-nilai gitu ya. Oke, nilai-nilai, sikap perilaku bela negara itu paling yang ditanyakan. Oke, siap. Saya nggak tahu juga, kalau dulu ada yang berbasis kasus biasanya. Jadi ada kasus, kemudian mahasiswa diminta untuk mereview kasus itu dengan dari sudut pandang nilai-nilai agenda kedua misalnya, atau agenda ketiga gitu, ya, gitu. Gampang untuk besok, nggak perlu kalian begadang nak ngapal-ngapal, nggak usah. Baca-baca sikap, oh ini maksudnya dari modul itu kan, iya. Karena dia soalnya begitu biasanya. Besok cuma evaluasi akademik. Bukan yang ditanyakan, bukan ke yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang tuh beda jalur. Yang kita bahas sekarang ada Pina Panduwinata. Yang kita bahas sekarang itu ini ya. Yang kita bahas sekarang itu bukan tidak ada kaitannya dengan evaluasi. Oke, kalau begitu masih ada Mon. Ya tidak apa-apa, wajar lah. Wajar, saya memaklumi kalau tanya karena kan ini sesuatu yang baru ya. Ini sesuatu yang baru. Jadi ya wajar lah, mungkin kan masih bingung gini ini maksudnya apa atau takut salah gitu kan hal yang baru ya. Karena yang kalian dapat selama ini mungkin yang berhubungan dengan akademis, yang berhubungan dengan kualifikasi kan berhubungan dengan dunia ASN. Nah, gini kan bagaimana menerapkan nilai-nilai core value ASN. Oke? Iya, Oke. Iya, baik, kalau tidak ada silakan nanti kalau mau kenalan kita ada kedatangan artis Mama Ina yang lagunya Burung Camar. Burung Camar. Gitu Mbak banyakin makan hari. Ya. Baik, demikian nanti kita sepakat saja kita bikin nanti di luar terjadwal untuk Zoom coach-nya, lewat coach Zoom-nya nanti kita sepakat saja kapan, karena there are so many things that I have to say to you. Ada banyak yang kan sebenarnya saya juga bingung juga nih, Pirmon. Saya juga bingung, ini kok belum ya, ini belum. Nah, saya takutnya nanti kalian menemui kendala pada saat seminar, kata pengunjung, ini tidak lengkap, ini tidak lengkap. Nah, kan saya juga kena beban moralnya juga kan sebagai coach ya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan lancar dan tadi sudah mendapatkan judulnya tetap jangan ini ya, judulnya ya bisa berubah. Yang penting isu dan gagasannya fix itu. Nanti bilang saja ke mentornya kalau sudah dapat mentor nanti pada konsultasi, saya mengambil isu ini dan gagasannya ini gitu. Ya, judulnya nanti biar kita atur sama-sama lah nanti dengan coach ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaan, atas tanggapannya, atas sharingnya ya. Buat yang bapak-bapak, cowok-cowok, jangan lupa hari ini sholat Jumat ya. Oke, kalau tidak nanti dapat hadiah jilbab nanti ya. Demikian, terima kasih semuanya. Terima kasih pengamat Pak Hebi yang sudah setia menemani kami terkantuk-kantuk ya Pak Hebi ya. Terima kasih juga bintang tamu kita Vina Panduwinata yang telah menghibur kami. Iya, demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Kak Feby. Waalaikumsalam. Makasih, Bye-bye semuanya. Coach. Kak Hebi. Mama Ina, bye-bye Mama Terima Ina. kasih. Terima kasih. Lupa absennya ya.